Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, masih mengenai kriteria investasi. Ya. Hari ini kita coba mungkin biar mempercepat sedikit, ya, langsung kedua kriteria, yaitu BC rasio dan payback period. Nah, benefit cost ratio atau BC rasio itu adalah, nah, jelas namanya rasio itu adalah perbandingan antara benefit yang telah didiskon. Nah, ini perlu kalian selalu perhatikan, ya, karena banyak di buku-buku, ya, mungkin kalian ketemu ketika menghitung BC rasio itu tidak didiskon. Didiskon itu maksudnya apa? Tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Ya. Jadi tidak ada ini, ya. Pokoknya langsung aja BC rasio, B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal dirasiokan, tinggal dibandingkan atau dibagi, ya. Rasio itu artinya bagi, ya, bandingkan, ya. Nah, di sini dikatakan telah didiskon, berarti ada yang tidak didiskon. Maksudnya apa? Tidak ini loh, 1 plus, ini bukan 1 ya, 1 plus I pangkat min N ini, ya. Ya, ini tidak ada ini. Ya. Jadi ini juga 1 plus I pangkat min N. Ya. Jadi tidak ada nilai ininya sehingga dikatakan tidak diskon. Oke, ini agak salah, ya. Salah ketik, tolong dibenerin, ya. Ini adalah B kali 1 plus I pangkat min N. C kali 1 plus I pangkat min N. Ya. Itu, ya. Jadi ada di buku-buku yang dia langsung saja B per C begitu saja, tidak didiskon. Yang betul mestinya didiskon. Ya. Karena kita tahu setelah belajar istilah time value of money, nah gitu kan. Uang itu, uang 1.000 hari ini beda dengan 1.000 tahun depan, apalagi 1.000 10 tahun yang akan datang. Ya. Jadi selalu unsur nilai waktu dari uang itu harus kita masukkan. Itu maksudnya didiskon, ya. Makanya rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Jadi rumus dari BC rasio ini adalah sigma, ya, B 1 plus I pangkat min N per sigma C kali 1 plus I pangkat min N. Ini I, ya, bukan 1. Oke. Nah, kriterianya apa? Kriterianya seperti ini. Kalau hitungan ini, hitungan kita mengenai nilai BC itu lebih besar dari 1, maka dikatakan proyek atau rencana investasi itu adalah visible atau layak. Kalau dia sama dengan 1, berarti kita berada di posisi BEP, ya, break even point, karena kas masuk itu sama dengan kas keluar artinya. Nah, kalau BC rasio itu lebih kecil dari 1, berarti proyek itu tidak visible, ya, atau tidak layak. Ini kriterianya, ya. Jadi yang penting bisa menghitung BC, akhirnya kita bisa membandingkan dengan ini, kalau dia seperti apa hasil hitungan kita. Kalau dia lebih besar dari 1, dia visible, sama dengan 1 berarti pada keadaan BEP, dan lebih kecil dari 1 berarti tidak visible. Oke, kita lanjut dulu, ya, lanjut dulu dengan payback period, ya. Kita singkat PBP, payback. Pay itu artinya bayar, kan? Back, nah, back itu kembali. Jadi PBP atau payback period itu adalah jangka waktu yang menunjukkan terjadinya arus kas penerimaan, ya. Jangka waktu yang menunjukkan terjadinya arus kas penerimaan atau inflow, ya, yang secara kumulatif sama dengan jumlah investasi. Payback. Jadi kapan dia jumlah investasi yang kita keluarkan
sama dengan jumlah uang yang sudah masuk. Ya. Jadi, sorry, nggak batuk-batuk dikit nih. Jadi karena dia jangka waktu, berarti satuannya apa ini? Ya jelas kalau waktu satuannya adalah satuan waktu ya. Bisa tahun, biasanya tahun kalau urusan investasi ya. Atau bulan gitu ya. Kalau investasinya luar biasa hebat, bisa hanya bulanan saja udah kembali ya. Jadi kembali, berarti modal kita kalau istilah orang secara umum ya. Padahal maksudnya itu adalah modal investasi kita itu kembali itu kapan sih? Oh, 5 tahun. Berarti PB periodnya 5 tahun. Oh, 5 tahun 3 bulan. Berarti PB periodnya 5 tahun 3 bulan. Jadi itu semakin cepat tentunya semakin baik, kan? Ya. Semakin cepat tentunya semakin baik. Siapa yang tidak ingin investasinya kembali dengan cepat? Ya? Pasti mau ya, pasti mau semakin cepat. Nah, berapa semakin cepatnya ini kadang-kadang tiap-tiap orang atau tiap-tiap lembaga itu beda. Ya. Makanya ada istilah di sini waktu preferensi. Ya. Waktu preferensi ini adalah kira-kira maunya kita itu kembali berapa lama gitu. Berapa lama? Mungkin kalau kita minjam uang ke bank, wah itu mungkin bank sudah menetapkan ini harus kembali dalam 5 tahun misalnya ya. Kalau kita minjam uang ke bank, artinya kalau ya ternyata payback periodnya 6 tahun, ya, tentu orang bank tidak mau ngasih kan, ya, karena payback period rencana investasi kita itu 6 tahun, sedangkan maunya orang bank misalnya ya itu adalah 5 tahun, akhirnya ya tidak mau dikasih, ya kan. Jadi waktu preferensi ini ya tergantung ke pihak itu ya. Mungkin kita pinjam ke pihak lain, misalkan ke teman ya. Kata teman boleh-boleh saja, saya kebetulan lagi ada dana nganggur. Tapi, ada tapinya. Dia, bisa nggak kamu harus kembalikan dalam 3 tahun? Harus dikembalikan dalam 3 tahun. Ternyata, payback period rencana investasi kita itu setelah kita hitung 4 tahun. Kawan yang baik hati yang mau minjem kita uang ini minta 3 tahun. Kalau sudah begitu nggak klop artinya kan. Ya. Artinya bahwa kita akan keteteran kalau tetap pinjam uang dia. Karena investasi kita ini baru bisa mengembalikan uang yang kita pinjam tadi, itu maksudnya adalah biaya investasi ya dalam waktu 4 tahun. Sedangkan kawan hanya bisa meminjami dalam jangka waktu 3 tahun, ya, tidak klop. Kalau sebaliknya klop, ya, artinya sebaliknya maksudnya, oke, saya ini ada uang, tapi kembali dalam 4 tahun bisa nggak? Nah, payback period kita 3 tahun, ya. Tentu bisa kita kembalikan, jangankan dalam waktu 4 tahun, kata kita dalam waktu 3 tahun saja itu bisa kita kembalikan. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu preferensi, ya. Waktu preferensi. Jadi kapan kira-kira, atau kita pribadi saja begitu, ya. Kita sendiri boleh menetapkan waktu preferensi sendiri. Ya. Katakanlah uang saya sendiri ini kan yang saya pakai untuk usaha ini harus kembali dalam waktu 10 tahun misalnya kan. Ternyata payback period setelah kita hitung hanya 8 tahun. Berarti ya berdasarkan kriteria payback period maka waktu proyek ini dikatakan visible. Gitu kan. Tapi kalau dia lebih kecil ya itu dikatakan tidak visible ya. Jadi lebih lama ya, lebih lama PBV artinya lebih lama dari waktu yang diinginkan. Di sini nggak ada PBV-nya kan, namanya waktu, masa waktu ada PBV ya, nggak ada ya. Oke itu ya, jadi
eh, untuk kriteria payback period. Nah, sekali lagi beberapa kriteria yang sudah kita pelajari ini sifatnya konsisten. Ya, jadi kalau kalian di dalam hitung, di dalam belajar tentunya kalau konsisten maksudnya ketika satu kriteria salah, misalkan 3 kriteria layak, kok kriteria yang satu ini enggak layak sih, itu pasti salah hitung. Ya. Karena kriteria yang sudah kita pelajari ini itu semuanya konsisten. Jadi kalau visible menurut NPV, pasti visible menurut payback period. Menurut IRR ataupun menurut BC ratio. Kalau menurut payback period belum tentu karena yang satu ini agak inilah tergantung ke waktu preferensi ya. Waktu preferensi ini yang kita terserah lah mau berapa gitu kan. Jadi enggak ini nih, enggak ada kaitannya ini ya. Siapa tahu kita kata orang itu dapat sumber dana yang kira-kira tidak perlu dikembalikan secara buru-buru. Biasanya waktu preferensinya lama itu kan. Jadi kita bisa pakai uang itu lama misalnya. Oke itu ya. Nah, kita akan kembali lagi ke laptop lagi ya. Kita latihan lagi untuk yang kemarin. Kita akan gunakan laptop kalian untuk menghitung. Ya. Karena zaman sekarang kan masa masih ngitung manual gitu kan ya. Kalau kira-kira 10 tahun yang lalu, waduh, kadang-kadang saya suka ini ya, perkembangannya itu ya. Kalau 10 tahun yang lalu, bisa dikatakan tidak ada mahasiswa yang punya laptop. Atau adalah 1-2 kan. Kalau sekarang tidak ada mahasiswa yang tidak punya laptop. Hampir semua mahasiswa ada punya laptop. Ya. Jadi ya nggak ada gunanya lagi kita menghitung secara manual. Ya. Kita manfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan kemajuan zaman ini ya. Oke, kita buka lagi laptop kalian, saya share lagi. Jadi saya di slide saya kalian sudah bisa lihat ya. Itu saya sudah inputkan data ya. Saya sudah inputkan data apa namanya? Seperti ini ya, sebagian sudah ya. Jadi data investasi sudah saya inputkan, data ini total cost sudah saya hitung ya. Nah, benefitnya sudah saya inputkan ya. Nah, sekarang kita coba menghitung BC rasio ya. Nah, BC rasio tadi adalah sigma B yang didiskon dan sigma cost yang didiskon ya. Nah, sebenarnya diskon faktornya ya ini ya. Kita tinggal menghitung sebenarnya yang ini nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu ya. Tidak perlu ya. Kadang-kadang suka menyesatkan saja ini kalau di itu ya. Saya tutup aja nih ya. Tutup aja ini nggak perlu ini ya. Jadi kita coba hitung dulu misalkan diskon faktor ya seperti biasa. Kalian kalau mau masih ingin lihat tabel silakan. Kalau enggak kita pakai rumus ini ya. Bagi 1 plus 1 plus I-nya 0,18 pangkat N ya, pangkat yang ini ya. Kita tarik ke bawah. Dapat ini ya. Nah, perhatikan bahwa di sini, di kolom ini, kita mendiskon B. Artinya apa? B ini B ada tahun 1, kedua, ketiga, 10. Ini harus kita cari present value-nya. Itu artinya didiskon tadi itu ya. Yang dikalikan 1 plus I yang pangkat min N itu ini ya. Artinya apa? Kita harus kalikan dengan diskon faktor. Ya.
Jadi ini berarti sama dengan cost-nya ini ya, dikali dengan diskon faktor ya. Nih. Tinggal kita tarik ke bawah set sampai di sini. Kemudian present value B ya tinggal disamkan, disigmakan ya. Sigma artinya dari 0 sampai bawah ya. Dari 0 ya, sampai ke habis ya. Ini adalah present value dari benefit ya. Oh, ini kok. Sorry. Ini yang mana yang tadi ya? Ini B benefit ini kan? Oh, ada ini. Sorry, maaf. Ya. Jadi ini ya benefit kan ini. Jadi benefit yang sebelah sini ya dikali dengan diskon faktor. Ya, nih. Set. Nah, ini dia. Ya. Baru kita drag ke bawah. Ya, 69,078. Benefitnya ya, jadi yang ini maksudnya ya. Salah tadi ya. Nah, kemudian yang present value dari C, ya, C yang didiskon itu artinya present value dari C. Sama C-nya, cost-nya ini ya, kolom cost di sini kan. Kolom cost ini yang kita kalikan dengan diskon faktor. Lagi diskon faktor. Ini ya. Nah, ini juga kita tarik ke bawah lagi. Ternyata ini kan sigma ya, sigma di rumus tadi kita jelas sigma B per sigma C kali diskon faktor. Ini dia ya, 1,57,964. BC rasio artinya tinggal B-nya ini, B yang sudah diskon ini kita bagi dengan C yang sudah didiskon. Ya, jadi berarti 69,078 dibagi dengan 57,964. Atau kalau pakai laptop ini agak sel ini, sel I17 dibagi dengan sel IJ17. Hasilnya adalah 119. Nah, kesimpulan, apa kesimpulannya? Kesimpulan karena BC rasio 1,19 lebih besar dari 1 berarti visible. Jadi gampang menghitungnya. Jadi data yang ini nggak perlu ya. Nah ini kadang-kadang kembali saya ingatkan kuncinya memang hati-hati. Karena apa? Karena saya saja tadi keliru kan. Kadang-kadang yang di sini B, ya. Present value B, ya kita keketik yang ini, ya. Yang C. Ya. Jadi hati-hati saja. Kalau hati-hati pasti benar. Nah, visible ya. Kalau tadi, nah saya kadang-kadang kalau tadi saya tetap kita lanjutkan terus, nanti ketemunya akan tidak visible. Kalau ketemu ternyata tidak visible, nah kita sudah patut curiga, pasti ada yang salah hitung. Ada yang salah ngalikan, salah rumus, salah apalah gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa NVV dengan BC rasio ini konsisten. Kita sudah hitung betul kemarin itu misalnya ya, bahwa berdasarkan kriteria NVV dia visible. Pasti bahwa kriteria BC rasio itu juga visible. Nah, ini udah terbukti ya. Jadi ini ya. Jadi makanya BC rasio itu 1,19 dia visible. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke, kan sudah saya kirim juga itu ya, untuk menghitung PBV ya.
Ya, oke, mahasiswa, kalian udah ini ya, udah dipindahkan ya ke laptop kalian untuk yang BBV ya. Nah, ini saya sudah inputkan juga datanya ya. Jadi datanya seperti ini sama ya, sama artinya I-nya yang 2015 tadi, biaya operasinya seperti ini ya. Nah, eh, kita baru menginput data. Kalau yang merah ini sudah kita hitung, ini net benefit. Coba kalau kita hitung, ini sama dengan ya benefit dikurang eh, total cost ya. Ini ya. Tinggal kalian coba ya untuk net benefit kalian hitung juga. Tinggal benefit dikurang total cost. Setelah itu tarik ke bawah. Ini ya. Kemudian diskon faktor untuk I yang 18%, kita inikan lagi 1 plus 0,18 pangkat N. Oke, terus kita tarik lagi ke bawah. Ini udah terlalu sering kita melakukan ini, nggak mungkin salah lagi. Nah, selalu dalam kita menghitung apapun ya faktor diskon itu ya diskonto itu harus kita hitung ya, kita perhatikan, kita pertimbangkan. Oleh karena itulah selalu ya nanti kita harus kalikan kita dengan diskon faktor untuk mencari nilai sekarangnya ya. Jadi ini adalah nilai sekarangnya seperti apa, tinggal dikalikan saja kan dua ini ya. Jadi net benefit dikalikan dengan diskon faktornya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, inilah kira-kira present value dari cash flow kita ini. Nah, ketika kita akan menghitung PBV, PB period, yang menarik perhatian kita itu adalah kapan, nah ini investasinya kan, investasinya kan 35 juta. Itu kalau tanpa mempertimbangkan, jadi 20 juta di tahun persiapan, 15 juta di tahun pertama. Ini adalah kalau tanpa memperhitungkan diskon faktor. Kalau menghitungkan diskon faktor, sehingga kita harus mencari present value-nya, itu adanya di sini. Ya. Jadi makanya jumlahnya itu adalah, nah untuk menghitung PBV, yang menarik perhatian kita adalah akumulasi dari penerimaan itu sehingga menutupi pengeluaran ini. Nah, jadi tinggal diakumulasikan saja. Ya. Akumulasinya apa? Di tahun ke-0 itu dia tetap segini kan, belum ada masuk sama sekali kan. Nah, kira-kira begitu ya. Tahun ke-0 persiapan investasi. Tahun ke-1 masih investasi, ya, masih investasi, ya, sehingga investasi yang kita ini ada tanda minus itu menunjukkan kita keluar kan. Makanya di tahun akumulasinya ya ini ya. Jadi di tahun ke-1 akumulasinya itu adalah tetap ya, yang ini ya di tahun ke-0 tadi ditambah dengan yang tahun penambahan di investasi di sini kan. Jadi minusnya bertambah kan. Jadi sekarang minus 32,711 ya. Jadi kenapa 32,711 bukan 35? Karena ada diskon faktor. Itu ya, diskon faktor itu selalu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, baru pada tahun kedua udah positif nih, ya, present sudah positif. Mestinya akumulasinya ini adalah sudah mulai berkurang. Coba kita lihat ya.
Artinya di tahun kedua sebenarnya tinggal tarik aja ya. Gampang sekali kan, tinggal tarik. Yot, sampai ke tahun ke-10. Nah, inilah dia kan. Jadi tahun pertama masih pengeluaran aja, tahun 0 investasi awal. Tahun ke-1 masih investasi ya, jadi 32. Tahun ketiga dari minus 32 sekarang minusnya tinggal 29 ya. Pada tahun ketiga minusnya sekarang juga berkurang lagi ya karena udah ada pemasukan ini 25 ya. Jadi ketika nilai present value ini sudah ada positifnya, maka akumulasinya tentu akan berkurang terus. Sampai suatu saat ya akumulasinya ini bernilai positif ya. Perhatikan ini. Perhatikan yang kita kasih hitam ini ya. Jangan hitam lah, kira-kira biru ya. Jadi biru ini sudah positif ya. Tapi di sini masih negatif ya. Artinya apa? Oh, berarti kita sudah bisa melihat berarti PBP-nya itu antara 8 sampai 9 tahun. Ini tahun ya. Pada tahun 8 belum kembali semua. Jadi pas betul-betul karena masih ada negatifnya kan. Nah, pas betul-betul di 0 itu di mana? Ya. Pas betul di 0 itu ada di mana? Pasti lebih dari 8 tahun, kurang dari 9 tahun. Pasti ya. Karena kalau 8 tahun ini masih negatif, berarti masih kurang. Masih harus ada bulan-bulannya ini. Kalau 9 tahun, tahun ke-9 dia udah positif gini. Ya, berarti yang 0 ya, itu ada di antara tahun ke-8 sampai tahun ke-9. Nah, kalau kita hitung berapa ada di seperti ini ya. Jadi B14 ya. B14 itu tahunnya ini yang kita masukkan ya. Ditambah, nah jadi yang ini ngambil di sini ya, kekurangan 862 ke arah 0 itu kita ambilkan yang positif di sini ya. Nah, ini ya. I14. Jadi makanya kekurangan ini 86219 J14 ya. Per kita ambilkan di yang membuat dia positif di sini kan, yang ini ya. Nih ya. Ini adalah I15. Jadi tinggal B14 dikurang J15 per I15. Ini berarti 8,15 tahun. Jadi ini ya, rumusnya itu yang ini ya. Perhatikan di sini ya. B14 itu adalah yang belum tertutupi. Ini yang belum tertutupi itu adalah 862-nya. Kemudian nutupinya ngambil di sini. Ya, ngambil di sini kan. Nah, makanya angka yang berperan itu ini ya. Ya. Jadi jadi di J14 ya, sel J14 ya, 8165 ngambil di 85861 ya. Sehingga dia 8 tahun, ini per ini akan 8,15 tahun. Nah, kita berandai-andai ya, kalau tadi misalkan tempat kita pinjam uang itu misalnya menghendaki uangnya kembali dalam 5 tahun, ya, sedangkan PBP yang hitungan kita 8,5, artinya lebih lama gitu kan. Ya. Jadi kita lihat bahwa karena PBP yang kita hitung itu 817 lebih lama dari waktu preferensi,
artinya proyek tersebut menjadi tidak visible. Karena lebih lama, lebih besar ya. Jadi lebih lama. Waktu preferensi 5 tahun, ini kan. Ya. 817 lebih lama, ya, atau lebih besar dari 5 tahun, maka proyek itu masih tidak visible. Artinya orang nggak mau meminjami kita uang. Karena apa? Karena proyek kita itu akan lama kembalinya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Kalau tidak, saya juga sudah kirimkan melalui WA ya untuk latihan beberapa soal kalian harus kerjakan dan jangan lupa minggu depan itu dikumpul ya. Boleh kalian mau kerjasama tapi kerjasama untuk mengerti ya, bukan gaya copy paste ya. Silakan kerjasama nggak apa-apa, tetapi saya harapkan bahwa setelah hasil kerjasama itu adalah menjadi kalian yang tadinya kurang paham menjadi jauh lebih paham. Oke ya, jangan lupa minggu depan dikumpul. Cukup sekian untuk kuliah hari ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.